tujuan pembelajaran pada hari ini, identifikasi perubahan lingkungannya, penyebabnya apa, dampaknya apa, cara mencegahnya itu seperti apa, kemudian imbasnya ke siapa, itu harus kalian bisa identifikasi. Dan nanti kalian akan menghasilkan karya-karya tentang kerusakan lingkungan itu. Apa kalian membuat nanti infografis tentang berbagai macam kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia maupun global maupun dunia. Ibu minta kalian untuk berkolaborasi dalam kelompok sesuai dengan pemetaan kebutuhan kalian. Silakan bergerak ke kelompok masing-masing. Bagaimana kelompok? Sudah siap semua? Tempel di galeri masing-masing. Nanti teman-teman dari kelompok lain akan keliling untuk mengunjungi galeri kalian. Boleh posisinya boleh di mana aja. Yang pakai fokus boleh, silakan pakai fokus. Langsung. Ayo silakan cari posisi galeri masing-masing. Bebas di mana aja. Kami dari kelompok
terkait dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Adapun rumusan masalah untuk pencemaran tanah yaitu dari pencemaran tanah. 2. Apa saja dampak dari pencemaran tanah? 3. Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah? Penyebab pencemaran tanah ialah bencana alam, kebakaran hutan, limbah anorganik, limbah organik, dan limbah industri dan sebagainya. Seterusnya adalah video yang Mencintai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah zat yang berbahaya dari industri. Ini sampah berserakan di kota Sorong, tepatnya di ibu kota Papua. Inilah limbah dari industri, letaknya di Denpasar. Air sungai berubah menjadi warna merah. Adapun dampak pencemaran tanah ialah 1. Efek pada kesehatan manusia. 2. Pengaruh terhadap pertumbuhan tanah. 3. Kesuburan tanah menurun. 4. Perubahan struktur tanah. 5. Keracunan sumber daya air bawah tanah. berikut hal-hal yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah. 1. Menghindari aktivitas pertanian berlebihan. 2. Melakukan rehabilitasi. 3. Memisahkan dan berlanjut pada limbah. 4. Mendaur ulang sampah. 5. Berhenti membuang sampah ke dalam tanah. 6. Mengurangi barang kemasan berbahan plastik. Ini berikut upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi pencemaran tanah. Seperti Kepala kami bantu membersihkan sampah di pantai, tepatnya di Bali. Berikut adalah penanaman pohon. Ini adalah daur ulang sampah plastik. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Ini juga upaya ya. Buang bekas sekolah untuk mengurangi sampah plastik. Pertanyaan dari teman-teman yang kurang jelas dari saya. Tadi kan teman-teman sudah sebutkan beberapa faktor pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah faktor alam, yaitu gunung meletus. Jadi pertanyaan dari kami adalah apa akibat pencemaran lingkungan dari gunung meletus tersebut? Penyebab pencemaran lingkungan dari gunung meletus tersebut akan berimbas juga terhadap manusia itu sendiri. Namun selain berimbas untuk manusia itu sendiri juga gunung meletus juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan tersebut. Seperti misalnya berimbas pada manusia. Gunung meletus tersebut akan membuat bangunan-bangunan atau tempat-tempat tinggal manusia itu menjadi rusak. Dan sebaliknya penyebab terjadinya gunung meletus tersebut juga akan berdampak pada lingkungan itu sendiri. Seperti misalnya apabila terjadi sebuah letusan gunung meletus yang sangat dahsyat, maka kondisi tanah yang terdapat
Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafar, wakilan dari kelompok audiovisual ini mengingatkan terkait dengan pencemaran udara, yaitu asap kendaraan bermotor menjadi penyebab utama pencemaran udara, terlebihnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Tentu, kendaraan ini tidak lepas dari kebutuhan manusia. Jadi, kebijakan apakah yang harus digalakkan saat ini? Sekian. Kebijakan yang harus digalakkan untuk mencegah terjadinya pencemaran udara. Atau adanya kesadaran dari diri kita sendiri untuk sadar bahwa asap itu sangat bahaya untuk lingkungan. Jadi seperti kita itu menggunakan kendaraan umum untuk tidak membawa motor sendiri tapi menggunakan bis, sehingga asap itu dapat terkurangi dan polusi udara dapat dianggap misalnya kurang, sehingga pencemaran udara sedikit teratasi. Bagaimana prosesnya sehingga polutan ini dapat menyebabkan terjadinya hujan asap? Terjadinya hujan asap ialah karena zat polutan yang diakibatkan oleh pembuangan sampah yang berlebihan ke dalam laut, yang kemudian mengakibatkan laut tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian terjadinya saat terjadinya hujan, air laut yang menguap ke awan mengakibatkan terjadinya hujan asap. Hanya dari air laut saja? Air sungai juga. Enggak, dari udara? Dari udara yang berpolutan atau polusi juga bisa mengakibatkan terjadinya hujan asap saat menguapnya air laut. Ya. Bagaimana proses pembentukan air hujan? Air di permukaan bumi menguap, ya kan? Kemudian nanti akan membentuk awan. Ketika partikel yang ada di awan itu membentuk H2O yang lebih berat masanya, dia akan jatuh ke bumi. Nah, ketika udara yang ada awan tersebut terkontaminasi dengan zat-zat yang gas-gas emisi tadi yang sifatnya asam, nah dia akan bercampur dengan air hujan yang turun, jadilah hujan asam. Jadi sekian presentasi dari kami mengenai pencemaran lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan ini merupakan suatu masalah yang sangat spesifik dan tidak dapat dihindari. Karena pencemaran lingkungan ini sendiri dapat berakibat buruk bagi manusia itu sendiri, terutama generasi muda. Sehingga kita sebagai generasi masa kini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita dan tugas kita untuk selalu melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Sehingga para generasi muda di masa yang akan datang dapat terhindar dari namanya permasalahan pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa simpulan dari kelompok audiovisual. Tepuk tangan semuanya. Dari diskusi kelompok kalian, kemudian kalian mempresentasikan dan menjadi diskusi di situ. Kira-kira terbangun nggak pemahaman kalian terkait dengan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan? Terbangun ya. Jadi sudah paham yang mana yang dikatakan dengan pencemaran air, udara, tanah, dan bencana alam? Udah ya, itu semua imbasnya itu ke kerusakan lingkungan. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah betul-betul paham, ya, yang pertama tentang definisi pencemaran, polusi, dan polutan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Putri. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor objektif akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biologis. Ya. Sedangkan polusi artinya pencemaran, bisa pencemaran udara, suara, air. Dan polutan itu bahkan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, terus polusi, polutan. Polutan bahkan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, polutan itu yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oke, terima kasih Putri. Sekarang untuk penyebab pencemaran.
Apa ada dua tadi penyebab pencemaran dari yang kalian sampaikan? Apa aja? Apa aja? Faktor manusia dan faktor alam. Iya, faktor manusia dan faktor alam. Apa saja faktor manusia? Apa saja faktor alam? Belum meletup. Belum lagi faktor apa? Faktor Alam. Ya kan? Bencana alam itu masuk dalam faktor alam. Kalau faktor manusia? Penebangan pohon. Iya, penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, ya kan? Itu nantinya akan mengakibatkan terjadinya bencana-bencana juga. Hutan adalah zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Apa saja kira-kira zatnya itu? Urutannya itu apa aja yang sudah saya bahas tadi? karbon dioksida, Yang di udara apa saja? Karbon dioksida, gas emisi, semua yang masuk ke dalam udara. Kalau di tanah apa aja? Sampah. Sampah. Tulis nama. Soalnya satu aja. Jelaskan bagaimana yang dikatakan dengan prinsip 4R. Prinsip 4R. Jelaskan bagaimana prinsip 4R itu. Udah kumpul waktunya habis? Ya. Jangan tidak publikan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, 5 ya, dapat 5 ya. Yang lain lagi. Hari ini, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tugas untuk minggu depan membuat praktikum mandiri, membuat infografis berbasis STEM. Kalian menggunakan teknologi untuk membuat infografis terkait dengan masalah-masalah, kemudian kalian sosialisasikan ke sosmed. Jadi dengan hasil itu nanti diharapkan kalian juga untuk bisa menggerakkan lingkungan, untuk bisa menjaga lingkungan, menggerakkan masyarakat untuk bisa menjaga lingkungan, lebih peduli dengan lingkungan. Ya, di share di sosmed. Jika ada kendala nanti bisa berdiskusi melalui WA. Ya, ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.